A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha dzikran katsira fasabbihu bukratan wa asilah. Amma ba'du. Yang saya hormati Dekan Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah, Kaprodi, Sekretaris Prodi, para guru besar ilmu tasawuf dan psikologi yang hadir di webinar secara tidak langsung kita ketemu dalam satu momen yang ini sangat bagus topiknya. Yang kedua, sholawat, mari kita bersyukur pada Allah. Dan yang kedua, bersolawat pada Rasulullah junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Dekan, para guru besar, Pak Dek, ketua jurusan dan Pak Sekretaris, serta para guru besar dan semua peserta webinar yang saya cintai dan saya hormati, izinkan saya tidak prolog karena prolog sudah sangat bagus disampaikan oleh sahabat moderator Ahinul Kiram Mas Muhammad Anwar. Sudah cukup bagus untuk melihat setting background mengapa psikotasawuf ini menjadi penting, menjadi healing, menjadi terapi dalam konteks ke complexity yang dalam teorinya itu VUCA itu volatility, ambiguity, kemudian juga uncertainty ya, dan yang ketiga adalah itu complexity. Nah, itu kalau sikap mental, moral, kemudian etik, core value, kolbun, fuada, basiroh. Nah, ini saya sebut semua mengenai intangible value-nya itu ya. Kalau itu semua tidak kuat, orang akan kolap. Orang akan lari dari sebuah kenyataan yang di dalam penyelesaiannya tentu tidak syar'i dan tidak berdasarkan pada hakiki Islam itu sendiri. Saya memulai, para Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nanti saya praktek dalam arti saya kontekkan dengan Thariqah Naqsabandiyah ya, dalam hal menyelesaikan kegundahan, kegelisahan hati dalam situasi yang seperti sekarang ini ya, seperti yang disampaikan dan yang diminta oleh Mas Anwar tadi. Betul, inti dari sebuah kimia sa'adah, kesejatian kebahagiaan itu sebagaimana yang ditulis oleh Hujatul Islam Imam Ghazali, intinya adalah sejauh mana kolbunnya, sejauh mana fuada dan basiroh, mata hati itu menjadi pelita decision making, bahkan dia yang akan mensinari di dalam cara berpikirnya, tata lakunya, tata sopan santunnya, dan juga dalam perilakunya. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu sekalian saya hormati, ketika kita ditanya sesungguhnya apa yang dinamakan bahagia atau ketenangan, maka ukurannya pasti kita sepakat bukan di physically, bukan yang tangible, yang bisa dihitung berapa dia punya kekayaan, berapa dia punya berapa tinggi jabatan, berapa punya properti, dan how to impress influence,
Berapa seorang itu jadi tokoh yang mempengaruhi orang lain sehingga puas? Bukan di situ. Karena itu semua adalah ukuran-ukuran nisbi, dan dia akan lebih haus akan kekuasaannya, akan haus akan kekayaannya, akan haus sejauh mana dia menginfluence, mempengaruhinya, dan sejauh mana dia mempunyai properti yang bisa dihitung. Itu adalah air laut yang dia akan semakin gersang. Nah, karena itu ketika Mas Anwar menyebutkan di surat Ar-Ra'd itu yang menjadi inti, ketenangan hanya bisa diberikan adalah kepada alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang berimanlah, dan orang yang diberi ketenangan itu hanya dengan hatinya, bukan kekayaan. Qulubihi, bukan amwalihi, ya, bukan asyatihim, atau kekuasaan politiknya, ya, bukan al-quwahnya, kekuatannya, tetapi qulubi. Nah, untuk menciptakan orang yang beriman dan orang yang hatinya tenang, itu adalah bidzikrillah, hanya dengan berzikir. Apa? Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya hanya Allah, ini sebetulnya takkid kan? Hanya dengan orang yang berzikir pada Allah, itulah hatinya tenang. Di sini orang mengatakan ada amanu, tetapi hubungannya qulubu. Orang yang beriman itu adalah di dalam qalbi. Tetapi dalam prinsip kesehariannya, orang yang berthariqah adalah adab, dan itu adalah perilaku akhlak. Nah, karena itu orang beriman tidak cukup. Dia harus melakukan apa yang disebut dengan zikrillah. Karena zikir inilah sebagai instrumen vehicle, ya, atau sebagai alat untuk kita mencapai yang dinamakan dengan tatma'innul qulub. Orang yang bisa menjadikan dirinya itu tentram hatinya. Jadi kembali kepada orang Jawa menyebut babakan, ya, Bu Alai, ya. Babakan Islam itu ya ono iman, Islam, ihsan. Babakan Islam itu ya ono akidah, syariat, tasawuf. Babakan menuju betul-betul takwa itu ya ono namanya syariat, tarekah, hakikat, ma'rifat. Jadi mboten cekak. Ya, kalau orang hanya mengandalkan syariat, itu kasafinah. Dia itu hanya seperti perahu yang di pinggir jalan, di pinggir laut. Dia nggak akan pernah mengarungi terhadap nikmatnya mengembara di tengah laut itu. Dia tidak akan pernah mujahadah, dan dia tidak juga akan pernah menemukan musyahadah pada Allah ketika dia berpikir kalau dia itu hanya syariat. Nah, dengan demikian, seseorang yang ingin menuju pada psikotasawuf yang komprehensif itu apabila memenuhi 4 aspek. Syariahnya kuat, tarekahnya dijalani, ya, kemudian ma'rifatnya dicari, akhirnya menemukan namanya hakikat. Hakikat di dalam sublimasi ilmu tasawuf disebut dengan tajalli atau nusul ilallah. Ini penting saya sampaikan, dan ini alhamdulillah mulai dikenal thariqah di Jakarta. Ini orang kosmopolitan di Jakarta. Orang maunya rasional, mencari uang, angka saja, jabatan saja, setiap hari aradatul dunya. Di Jakarta kan jarang orang yang aradatul akhirah, yang menghendaki akhirat, tapi yang banyak dunia. Nah, saya oleh guru saya diminta untuk membuka, mengembangkan thariqah Naqsyabandiyah di Jakarta. Ya, ini istilah saya ya di padang pasir, tapi it's okay, alhamdulillah. Ya, setiap angkatan alhamdulillah cukup untuk melakukan thariqah dan melalui proses kaifiyat dan lain sebagainya.
Nah, berangkat dari situ, Bapak Ibu sekalian, sahabat yang saya cintai, inti pertama yang ingin saya sampaikan adalah hanya dengan zikir itu orang akan tatmain. Dan zikir di dalam Al-Quran disebutkan zikron kasiro, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha zikron kasiro fasabbihu bukratan wa asila. Zikir itu bukan hanya dilakukan ketika dia hanya di dalam di dalam habis sholat. Zikir dilakukan pada malam hari, tidak. Di dalam ilmu tasawuf khususnya Naqsabandi ada namanya, yaitu zikir itu dilakukan dengan namanya adalah khalwat darul anjuman bil qalbi. Ini salah satu dari 8 ajaran Naqsabandi, itu adalah dia khalwat darul anjuman. Dia berkhalwat di dalam sebuah kerumunan bil qalbi dengan batinnya, karena setiap keluar nafasnya, masuk nafas ada diri kita itu selalu menyebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Mengapa? Karena Allah itu tidak akan pernah jauh dengan kita. Wa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu dimanapun berada dengan kita. Loh, Allah bersama kita. Kok kita lupa pada Allah? Allah memberi kita, loh kok kita lupa pada Allah? Allah memberikan rezeki, loh kita itu kok lupa pada Allah? Gimana manusia itu? Mau rezekinya, mau kekuasaannya, mau nikmat diberikan, tapi tidak pernah dia itu menghadirkan Allah dalam setiap saat. Jadi ini kalau ini dari segi psikologi Bu Rena ya, dan Bu Sri Mulyati pasti sudah otomatis kalau dia setiap saat keluar masuknya nama Allah, Allah, Allah bil qalbi. Masa dia lari dari Allah? Masa Allah tidak memberikan makhrajan wajibul milayah min khairiyat taksib? Ini hubungan kausalitas. Orang yang dekat, kita kalau nggak dekat dengan Pak Dekan, ya masa Pak Abtopi diberi sekretaris jurusan, kan enggak? Ya, kalau kita tidak dekat dengan Allah, masa kita dicintai oleh Allah? Kan tidak. Nah, dengan demikian, kedua yang ingin saya nyatakan di dalam forum yang mulia ini, untuk melakukan sebuah psikologi dan tasawuf healing itu, lakukan menyebut nama Allah. Allah itu namanya zikir ismu zat. Ismu adalah nama zat Allah, dan tidak ada satupun zikir, semua bentuk-bentuk zikir itu kalau tidak ada namanya Allah, selalu Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar hasbunallah, semua nama Allah. Karena itu ini dinamakan ismu zat. Ismu zat dilakukan di dalam zikirnya itu melalui apa? Melalui 7 latifah, 7 titik lembut yang ada di dalam diri psikologi manusia, baik itu dalam arti yang disebut dengan organ biologis maupun organ psikis. Ketika menyebut latifatul qalbi, yaitu zikir latifah untuk melembutkan hatinya, dan itu banyak, biasanya itu zikirnya paling banyak, tidak usah saya sebut di sini, bisa dilihat. Mengapa? Karena qalbun itu terjadi kobel, terjadi sebuah inkonsistensi. Kadangkala konduktor ketika menyebut nama Allah nangis, kadangkala ada isolator dipanggil adzan pun tidak ngerewes. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah komat. Sinetronnya bagus, nanti aja. Kayak anak-anak dulu kan, sudah waladhdallin, sudah surat al-kafirun, lakum dinukum, langsung Allahu Akbar, takbiratul ihram. Nah, gimana kita semua akan dekat dengan Allah ketika dalam proses mencari Allah itu tidak bersungguh-sungguh? Nah,
Tuh. Yang kedua adalah latifatul qalbi, itu kira-kira jantung. Kemudian latifatul ruh. Ya, ruh itu ada di dada kiri turun 2 jari. Ya, ruh. Ya, dalam arti ada esensi dari batin. Kemudian syir ada di bawah kiri 2 jari di atas latifatul qalbi, di bawah latifatul qalbi. Kemudian lagi ada khofi. Khofi itu ginjalnya. Naik lagi di latifatul akhfa, artinya satu hati sanubari. Bahasa Jawanya Bu Alai namanya indil-indilnya. Jadi hati nurani, karena itu disebut nurani. Jadi nur, cahaya yang paling mukasyafah di dalam diri kita itu, ya itu masing-masing ada beberapa angka bilangannya. Naik ke atas namanya latifatul natiqah, yaitu otak. Karena otak inilah yang menerjemahkan nafsu, kalau nafsu yang memerintah. Karena otak inilah yang akan menerjemahkan strategi yang baik, kalau yang memerintahkan itu kolbun, fuada dan basirah. Ya, baru disebut yang terakhir latifatul jami'ul badan. Mulai dari rambut sampai bawah itu bisa disentuh dengan zikir itu dan bisa mengalir. Jadi kita nyebut Allah, telinganya Allah, rambutnya itu merinding sampai ke bawah, sampai ke ujung kaki. Nah, latifatul qalbi, zikir latifah inilah di dalam ilmu tasawuf disebut dengan tasawuf namanya akhlaki. Karena di situ akan menemukan namanya tajalli, takhalli, yaitu proses pengosongan di dalam diri manusia secara biologis dan psikoterapi, psikiatriknya itu dibersihkan semua sehingga itu takholi. Nah, meningkat takholi adalah yang dinamakan dengan tahalli, yaitu proses menyibukkan diri untuk berpikir pada Allah. Nah, tahalli melahirkan apa namanya? Namanya muraqabah, yaitu mendekatkan diri pada Allah. Dan ini dijalankan melalui mujahadah dan riyadhah. Jadi orang yang thariqah itu tidak memakan binatang yang bernyawa, makanan yang bernyawa, semua vegetarian untuk menghilangkan toksin. Karena itu untuk menjawab dari apa? Menjawab ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihi wasilah. Wahai orang yang bertakwa pada Allah, golek ono, carilah wasilah, carilah guru, carilah mursyid, carilah thariqah, carilah ilmu yang mendekatkan diri pada Allah. Al-Quran loh. Bukan wasilah itu golek ana rezeki sing akeh, jabatan sing dhuwur, ya, sing kaya raya, nah, tapi wasilah. Nah, wasilah itu apa? Wajah itu fisabilillah. Kamu kalau mencari wasilah, kalau mencari guru masuk dan mendekatkan diri padamu, wajah itu mujahadah, sungguh-sungguh. Nah, orang mau ujian aja belajar kok. Masa ingin dengan Allah kita belum maglami? Zikir seperlunya. Ya, kalau ingat jam 2 malam bangun, tapi hanya pipis, habis itu masuk ke kamar lagi, kerubukan selimut, AC-nya diademkan, waduh enak tidurnya. Apa kita nggak malu? Sesungguhnya pada malam itulah malam yang terbaik untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah, ilaihi la'allakum tuflihun. Dan orang yang berzikir pada Allah di malam hari dengan tenang itu tadi, itulah yang disebut dengan orang yang menang. Dan ini karena apa? Karena dia mendapatkan tatma'innul qulub. Dia akan mendapatkan karena sudah mendapatkan tatma'innul qulub. Jadi dia hidupnya itu menjadi tenang. Jadi Bapak-bapak sekalian, dalam konteks ini saya akan membagi 3. Ya, saya tuntaskan satu ini. Ketika muraqabah itu ada 3 tingkatan, tingkatnya 3 maqamat, yaitu muraqabah af'al,
Jadi mendekatkan diri ketika bahwa Allah lah yang menentukan, Allah lah yang memberi, Allah lah yang mendirikan kita. Muraqabah sifat. Dan yang ketiga adalah muraqabah ma'iyah. Jadi dengan demikian ini adalah stase-stase. Nah, ingin saya katakan dengan demikian, Bapak Ibu sekalian saya hormati, tasawuf itu izinkan, kalau tidak sepakat saya mohon maaf. Tasawuf itu di dalam kenyataannya dibagi tiga. Yaitu pertama adalah tasawuf akhlaki, yaitu mendapatkan apa? Takholi, tahalli dan tajalli itu. Tajalli itu adalah proses iluminasi dari apa? Iluminasi terhadap pencerahan, dan dia akan melahirkan musyahadah. Anda kita semua masuk Islam kan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apakah musyahadah itu kita rasakan ketika sholat, ketika berzikir? Jangan-jangan kita hanya mulut, hanya fisik, tapi tidak pernah menemukan musyahadah, menyaksikan kehadiran Allah. Orang kalau sudah proses namanya mukasyafah, menyebut nama Allah di tengah malam, zikir itu sudah nangis. Itu berarti sudah ada proses illumination atau penampakan yang jelas terhadap kehadiran hakikinya Allah. Kemudian yang kedua, tasawuf juga bisa didekati dengan amali. Tasawuf amali itu dilakukan oleh para ahli musawifin atau orang yang ikut tarekat. Karena itu stase-stasenya, makomatnya itu sampai 12 tingkatan. Nah, tadi yang 7 ditambah muraqabahnya 3, habis itu ada tahlil, habis itu wukuf. Nah, dan selanjutnya sampai namanya nanti yang terakhir. Nah, saya ambil satu ilmu saja, wukuf. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, Bapak sekalian, satu di antara 12 di dalam psikologi healing tasawuf itu ada namanya wukuf. Ya. Wukuf dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama adalah mengosongkan diri. Yang ketiga adalah hudur. Yang ketiga, yang pertama mengosongkan, yang kedua hudur, yang ketiga itu adalah robitoh. Nah, ini boleh percaya, boleh tidak. Robitoh adalah menyambungkan diri kita kepada guru kita sampai Rasulullah, ya. Dan yang keempat adalah dia harus membayangkan dalam arti psikologi tentang Allah itu la kaifin wala misli. Allah itu tidak bisa diperumpamakan dan tidak bisa dipadankan, dan itu dilakukan secara diam tanpa menyebut nama Allah, tapi dia membersihkan dalam diri kita. Jadi dengan demikian wukuf ini adalah proses psikologi tasawufi. Dan itu ada stase yang ke-8 di dalam proses kita. Nah, karena wukuf itu yang diinginkan hanya berjumpa Allah. Ya, dia diam tanpa menjemput apapun, fisiknya diam, duduknya tawar ke kiri, ya, dia hanya mendekatkan diri pada Allah. Itu bisa dilakukan bahkan lebih dari 1 jam. Orang 1 jam diam dan itu menikmati terhadap kedekatannya diri kita dengan Allah. Nah, sampai namanya istisqa. Istisqa adalah proses, adalah dzauqnya kita. Dzauq itu orang Jawa nyebutnya deleming. Ya, deleming itu tetesan air mata dan hati kita yang dekat dengan Allah. Jadi rasa rindu yang paling dalam itu adalah tahu. Rasa yang paling cinta kepada Allah. Seperti halnya anak muda mau makan, yang bayangannya kan ketemu calonnya. Ya, mau wudu aja masih membayangkan calonnya.
setelah makan membayangkan calonnya dan sebagainya itu, sehingga dengan demikian zauknya kepada Allah. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, di dalam ajaran wukuf itu ada 3 dibedakan. Ini oleh Syekh Bahuddin Naqsyabandi yang di dalam kesehariannya itu membedakan antara wukuf zamani, wukuf adadi, wukuf qalbi. Kalau yang saya sebutkan tadi, wukuf di dalam stase itu disebut dengan wukuf qalbi. Jadi wukuf qalbi, diam, itu bisa setengah jam sampai 1 jam. Kemudian ada namanya wukuf zamani. Wukuf zamani itu karena manusia itu juga masih ada nafsu, kadang-kala lupa, ghaflah. Itu orang yang ahli thariqah setiap 3 sampai 4 jam sekali itu wukuf. Jadi langsung dibersihkan, langsung untuk beristighfar, langsung untuk mendekatkan diri pada Allah. Kemudian kalau wukuf adadi adalah bilangan ketika kita menyebut zikir ismudzat, katakan nafi isbat katakan la ilaha illallah, yang cara menyebutnya itu di bawah, di pusat, ditarik ke atas ke otak, semua dibersihkan, turun ke leher, ke pundak kiri, turun ke kanan, la ilaha di umur kanan, di latifatul ruh, Allah ditembakkan pada latifatul qalbi, itu dilepas dalam bilangan ganjil tanpa nafas. Nah, dengan demikian saya ingin menyebutkan bahwa sesungguhnya thariqah ini adalah tasawuf amali yang mempunyai peranan untuk tasawuf healing, untuk menenangkan jiwa kita. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, nah terakhir yang ingin saya sampaikan adalah latifatul qalbi, wukuf qalbi. Wukuf qalbi itu dilakukan di beberapa tempat kapan saja itu bisa. Yang penting di dalam sebuah kerumunan, saya sebut tadi adalah khalwat darul anjuman. Itu kita terus berzikir. Nah, itu prinsip yang harus dilakukan. Selanjutnya di dalam prinsip namanya kita melakukan terapi tasawuf di dalam thariqah Naqsyabandi itu ada namanya juga ajaran namanya al-khuwasud dardam. Al-Sudardam adalah menihilkan, jangan sampai kita alpa dengan Allah. Karena manusia itu kan suka keluh kesah, ada sesuatu tertarik, ada sesuatu pindah di lain hati, itu manusia. Tapi kalau tidak, dia namanya was'ad dardam itu dikuatkan, dia sangat mudah untuk pindah lain hati. Nah, ini hanya Allah. Yang kedua adalah nazar berdadam, yaitu menjalani proses suluk. Ya, duduknya itu berbeda. Ya, duduknya itu tawaruk ke kiri. Jadi kalau tasahud kita sholat tasahud akhir itu kan kaki kiri dimasukkan ke kaki kanan, ini dibalik. Kemudian memejamkan mata, lidahnya ditekan ke langit-langit, giginya ditekankan atas bawah, mulutnya tutup, bikin dingkluk, merundukkan kepada hatinya. Coba bayangkan ibu-ibu dan bapak sekalian yang belum ikut thariqah, coba praktek aja cara menenangkan, cara berzikir yang konsentrik, khudur, tumakninah. Kalau dengan cara itu berbeda, karena itu ada gravitasi antara otak hati dipertemukan di dalam qalbun kita. Coba aja ya nanti yang
Yang ketiga adalah sifat-sifat yang selalu menuju kepada apa yang namanya tadi tahali, yaitu semua perilaku kita itu ditujukan kepada sifat-sifatnya malaikat yang tunduk pada Allah, sibuk untuk mencari situ. Nah, pertanyaannya, kapan dia kerja loh? Orang tasawuf itu bukan orang gembel, orang tarekoh itu tidak orang yang tidak punya apa-apa, enggak. Yang penting ta'aluknya itu kepada Allah, bukan ta'aluk kepada harta. Imam Ghazali menyebutkan harta itu cukup digenggam, mau diambil, mau ditambah, monggo oleh Allah. Tapi kita tidak bergantung pada itu. Nah, kalau dengan itu kan hati kita menjadi tenang kan, ditambah alhamdulillah, kita ditenang alhamdulillah dan lain sebagainya itu. Kemudian tadi yang keempat saya sebutkan khalwatul anjuman sudah. Zikir Allah dalam sebuah kerumunan dalam apa saja. Kemudian ya darkat, yaitu zikirnya itu mulazamah terus menerus ya. Kemudian nakah dahsyat, yaitu harus menjaga hati dan melentas kecekal. Ya, naqsha bandi itu kan naqsha lintasan yang terukir ya, bandiah, sehingga orang itu lebih mudah mendekatkan diri pada Allah. Itu naqsyabandiyah artinya seperti itu, yang dirumuskan oleh Syekh Muhammad Bahuddin Naqsyabandi. Kemudian yang kedelapan dahsyat, yaitu melakukan tawajuh. Tawajuh adalah proses menghadapkan diri pada Allah, dan itu dilakukan melalui sebuah komunitas, sebuah jamaah. Jadi Mas Anwar tadi menyebutkan, apakah dalam suasana seperti ini, ya, apakah dalam suasana COVID ini semua amalnya tetap dilakukan physically atau pakai Zoom? Nah, saya ingin katakan kalau yang proses suluknya masyarakat torikon, gitu kan? Fadil fi ilman, sallallahu tariqan ila jannah itu, ya. Dan kan seperti orang suluk itu hadis, ya. Mencari Allah itu tetap fisik. Nggak beda suluk baiat dilakukan melalui melalui Zoom, itu nggak bisa. Karena ada proses antara guru dan murid itu terikat dalam sebuah ikatan yang dalam, lahir batin sampai akhir. Sampai diyakini kalau orang yang tarekat Naqsyabandiyah nanti masuk surga di dalam sebuah perahu yang sama dipimpin oleh Rasulullah, yang membawa bendera adalah Syekh Abu Bakar Siddiq sebagai sahabat pertama yang dikasih ilmu oleh Rasulullah dalam hal tarekat. Sehingga hubungan guru dan murid itu mempunyai hubungan yang sangat dekat. Nah, tawajuh inilah yang di dalam ilmu adab suluk disebut orang yang bisa mendekatkan diri pada Allah itu adalah pertama adalah mulazamatul dzikr. Zikir itu tidak bisa diam, tidak boleh ya. Orang tolong aku ya, saya orang tolong aku. Doknya eleng zikir lah, orang eleng tidak zikir. Nah, harus mulazamatul dzikr. Ya, yang kedua fa'alaika bihi ayyuhal murid fi kulli halin. Setiap hal dalam sebuah masalah apapun kita harus berzikir. Wa fi kulli waqtin, di dalam waktu apapun kita zikir. Wa fi kulli makan, di dalam tempat apapun kita zikir. Bil qalbi wal lisan, baik zikirnya itu di dalam qalbi maupun lisan. Nah, lisan karena ada hitungannya kan. Nah, kalau sudah zikirnya adalah tahlil, itu harus di lisan. Tapi kalau yang 7 tingkatan tadi yang awal itu bil qalbi. Nah, tentu ya, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah tadi setelah melihat, kalau saya menyebutkan satu saja tadi teknik untuk wukuf tadi. Ya, wukuf itu kalau orang Jawa heneng hening, itu kalau ilmunya pangestu kan, heneng hening henung merenung diam gitu, tapi Allah itu harus dilakukan dengan fayaqif ala dzikrillah.
Orang yang zikir itu akif, wukuf, diem. Ya. Dan yang kedua adalah biqalbin hadir. Kaifiatnya, adabnya itu hatinya harus hadir. Masa zikir mulut, fisik, ya. Tapi hatinya nggak hadir, nggak impact. Ya. Yang kedua, yang ketiga adalah wa adabun wafir. Adabnya itu sempurna, duduknya, wudhunya, pakaiannya, jangan serampangan, celana pendek di bawah lutut, sholat, kausan sholat itu tidak ada wafir. Ini kan banyak kan anak-anak muda sekarang itu kan ya, pakaian kopiahnya itu kopiah Afghanistan itu kayaknya kalau sudah Afghanistan sedang perang lagu sholat itu lebih paten ya, padahal itu tidak mencerminkan sebuah adab wafir. Dan wa iqbalin shadiq, cara menghadapkan kita pada Allah itu yang benar. Jadi ilahi anta maksudi ya, wa ridhokal matlub itu betul. Ilahi pada Allah lah engkau ya, anta engkau ya Allah maksudi aku tuju. Masa ilahi anta maridhokal dan ridhomulah aku yang tuju. Masa Allahu Akbar tapi otaknya kemana-mana ya, ketika sholat yang biasanya nggak lupa, biasanya lupa jadi ingat kuncinya di mana ya. Teman saya itu kok hutangnya belum dibayar-bayar ya. Wah ini saya satu persyaratan lagi untuk naik pangkat. Oh ada aja. Tadi ceritanya cerita waktu itu sinetron drakor apa ya? Oh itu terlintas lagi. Nah, itu berarti tidak mencerminkan kita menghadapkan kepada Allah itu dengan benar, ya. Dan yang terakhir adalah wa taujihil khariq, dan kita itu bertawajuhnya menghadapnya itu betul-betul dengan prinsip pengetahuan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu yang ingin saya sampaikan di forum yang mulia ini. Yang terakhir apakah di dalam psikologi tasawuf healing itu secara substantif memenuhi dari prinsip-prinsip psikoterapi psikotasawuf? Memenuhi, karena dalam proses 8 stase itu 12 stase, tapi yang awal itu di 8 itu yang harus, maka dia akan sudah memenuhi assessingnya. Ya saya tahu saya banyak dosa karena itu sholat taubat tiap malam. Yang kedua disputing, kemudian dia dispute di dalam hatinya yang keduniaan itu direndahkan, ya. Kemudian forgiving and releasing itu ada. Kemudian gurunya memberikan terapi, amalkan ini, caranya seperti ini. Kemudian giving, diberikan sebuah amalan sesuai dengan makomnya. Kemudian praying and mediating, kemudian sholatnya ditambah. Orang kalau sudah subuh itu tiap malam sholatnya ditambah 1. Ada sholat pasti orang subuh itu habis isya ditambah namanya sholat subhanallah. Habis sholat isya itu sholat tasbih. Tasbih ditutup dengan tasbih 2 salam, ditutup dengan witir. Tengah malam sholat tahajud, taubatan nasuha, liridhoillah, lisyukrillah, lilfadlillah. Apa yang kurang? Ya. Tiap malam tahajud, mohon diampuni dosanya, ridho terhadap ketentuannya, syukur terhadap apapun yang diberikan oleh Allah, dan fadlilah, mencari fadilah dari Allah. Tutup, kemudian tawajuhan, nunggu subuh dan sebagainya. Itu tiap malam prayingnya, ya. Kemudian ritualing, ada ritual-ritualnya, dan yang kedua ada supporting. Dalam proses orang thariqah itu mesti ada dialog antara guru dan murid. Mungkin mengalami apa di dalam proses pikirnya, itu nanti ada supporting dan discussing antara guru dengan murid. Sahabat-sahabat sekalian, saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan di forum yang mulia ini.
kesimpulannya hanya satu. Kesimpulannya satu itu adalah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya orang yang berzikir dzikron kasiro, itulah yang bisa mendapatkan hatinya itu adalah tenang. Karena orang yang tenang ini berarti dia adalah insya Allah pada tingkat mukasyafah, musyahadah, muraqabah, mukasyafah, musyahadah, mukasyafah, ya. Dan selanjutnya tentu itu adalah harus melalui proses namanya tasawuf amali. Viyanya, vehikelnya adalah thariqah. Karena ada yang ketiga, ada thariqah falsafi. Kalau ahli filsafat, ilmu filsafat dan thariqah banyak, tapi maaf izinkan belum tentu semua itu menjalankan thariqah. Jadi ada thariqah itu ada tiga, akhlaki, amali, dan falsafi. Demikian, terima kasih Pak Dekan, para guru-guru saya, teman-teman saya, Ibu Sri Mulyadi, dan juga Bu Renia ya, Rena nanti yang akan meneruskan. Saya dengan segala hormat tidak bisa melanjutkan, ya karena saya harus memimpin rapat komite nominasi dan remunerasi, karena saya masih dan dipercaya menjadi komisaris utama PT Pelni. Ya, jadi orang tasawuf, orang thariqah bukan berarti meninggalkan dunia, tapi tetap kita jalankan. Alhamdulillah, ya ilahi anta maksudi wa tiramadubi wallahu muwafiq ila mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi